terlalu kecil ya? Oke, tes. Gitu, oke. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Walaupun saat ini kita diskusinya kita aja, tapi nggak apa-apa. Gitu. Yang penting tetap asik karena tadi baru selesai baca jurnalnya. Menurutku menarik untuk didiskusikan karena dia kayak baca buku sejarah pembangunan dari gitu. Oke. Kita manfaatkan waktu saja. Kita manfaatkan waktu dengan mempersilahkan penulis jurnalnya langsung untuk memaparkan jurnal yang akan kita bedah pada sore hari ini. Kepada Abang Frederick Robert, dipersilakan untuk memaparkan tulisan jurnalnya. Oke, langsung nih. Kira-kira hasil pembacaan awal kakak gimana artikel jurnalnya? Hasil itu ya nggak mau aku aja ya. Baik. Kalau menurutku dari hasil pembacaan jurnal yang ini yang baru aja selesai dibaca tadi, ya untuk yang baca menurutku menarik di mana ketika di dalam jurnal sangat jelas kata pembangunan itu selalu lekat dengan kata ekonomi gitu ya. Justru di sana kurang kelihatan sisi sosial politik dan sebagainya gitu kan. Dan kita tuh ya maksudnya dari sisi pembangunan Indonesia ketika kita bicara pembangunan berarti kita bicara tentang strategi ekonomi yang ku lihat dari jurnal yang dibuat sama Frederick gitu kan. Dan aku melihat juga gimana posisi masa Orde Baru itu sepertinya sangat langgeng. Nah, bahkan hingga saat ini kita sangat sulit untuk keluar dari warisan-warisan Orde Baru yang sangat lekat hingga saat ini. Walaupun kemudian mungkin kita punya beberapa istilah, maksudnya ya di dalam tulisan Frederick dijelaskan ada Mijoyonomics, ada Habibinomics, dan kemudian juga gimana era neoliberalisme yang ada sekarang, gitu kan. Tetapi tetapi itu nggak bisa menghilangkan problem-problem yang itu jadi kayak berkerak sekali ya di masa Orde Baru itu yang sampai sekarang itu nggak bisa dicari jalan keluar, diselesaikan atau apa gitu kan. Jadi sebenarnya kalau aku sih nanti mau lebih nanya tentang perihal di luar dari sisi ekonominya, tapi ntar mungkin kita inikan dulu ya, kita persilahkan dulu penulis dari jurnal tersebut, jurnal tentang diskursus pembangunan Indonesia oleh penulisnya Bang Frederick Robert. Oh iya, juga tadi ada si Rashid, mana dia? Nggak ada. Selamat datang pada teman-teman sekalian ya yang bersedia hadir untuk mengikuti diskusi kita pada sore hari ini. Dan menurut saya akan menarik. Dipersilakan kepada Bang Frederick untuk memaparkan isi jurnalnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya lagi. Suaraku jelas ya? Oke. Jelas. Oke. Nah, judul jurnalnya adalah kesinambungan dan perubahan dalam diskursus pembangunan di Indonesia ya. Jadi ini sekilas saja. Jadi jurnal ini adalah bagian dari tesisku sebenarnya, yang bagian dari literatur review atas tesisku yang aku kerjakan di tahun 2019 ya. Jadi di bab 2 naskah yang lebih panjang itu ada di bab 2 tesisku, dan di sini berusaha untuk meringkas dalam itu kan artikel jurnal yang terbit di Politeia itu lumayan ringkas ya, sekitar 7-8 halaman kalau nggak salah. Nah, tujuannya sebenarnya adalah untuk merangkum bagaimana perjalanan diskursus pembangunan yang ada di Indonesia gitu. Kenapa diskursus, kenapa pembangunan itu nanti akan saya jelaskan di belakang. Jadi pada intinya
sebelum masuk ke pembangunan, kalau kita belajar tentang diskursus, banyak sekali sebenarnya teori-teori yang sudah teoritisi yang sudah mendefinisikannya, dan di banyak disiplin ilmu. Paling utama sebenarnya di ilmu linguistik ya, tokohnya itu ada Verclaw, ada Thierry van Dijk dan sebagainya gitu. Atau ada di hubungan internasional juga ada kayak tokohnya itu yang terkenal namanya Vivian Smith ya. Nah sementara di politik kita, kalau yang hasil pembacaanku adalah yang paling banyak membahasnya itu Laclau dan Mouffe, nanti kita lihat. Tapi sebenarnya pada intinya diskursus itu adalah, kalau terjemahan bebasnya kayak gini, semua objek dan tindakan punya makna yang merupakan produk dari sistem partikular yang punya perbedaan signifikan. Jadi intinya ini sebenarnya mengambil dari siapa namanya, Michel Foucault ya, filsuf Prancis. Dia bilang kan dia punya beberapa konsep ya. Salah satu konsepnya itu diskontinuitas sejarah. Dia bilang itu sejarah itu seperti fragmen-fragmen yang sebenarnya satu dan lain-lain itu nggak berkaitan gitu. Jadi dia kan sebut ada istilah itu, konsep di Foucault itu ada namanya episteme, yaitu episteme itu adalah bagian-bagian partikular atau bagian-bagian kecil dari proses sejarah gitu. Nah, dan cara untuk melihat satu fenomena itu dengan analisis diskursus artinya adalah dengan kita melihat bagaimana fragmen-fragmen tadi atau peristiwa atau epistem tadi itu secara detail gitu. Jadi di artikel jurnal itu saya jelaskan, saya ambil contoh bagaimana misalkan definisi seks itu punya perkembangan gitu. Hal selain seks yang disebutkan Foucault itu juga tentang masalah kegilaan. Gimana dulu orang gila itu awalnya itu nggak dikerangkeng, tapi kemudian karena ada konsep polisi, ada konsep hakim, ada konsep RSJ, ada psikolog, dokter jiwa, itu kemudian dikerangkeng gitu. Nah, apa yang disimpulkan oleh Foucault dari sini adalah dia melihat ternyata satu fenomena sosial politik itu nggak berdiri sendiri, tapi ada konteks yang menyertainya. Ini sama seperti teori kritis ya, para orang-orang mazhab Frankfurt yang mengkritik teori-teori sosial dulu, yang mengatakan bahwa dalam satu sistem pendidikan atau dalam satu ilmu pengetahuan itu ada konteks kekuasaan yang menyertainya, katanya gitu kan. Ada ideologi yang mempengaruhinya. Nah, gitu juga dalam artikel jurnal ini saya mengambil posisi diskursus di situ. Ya, jadi pada intinya adalah pembangunan itu sebagai diskursus, dia itu juga sangat berkaitan dengan siapa yang mendefinisikan pembangunan, siapa yang dianggap menjadi motor pembangunan, strategi apa yang dianggap untuk melaksanakan pembangunan. Nah, jadi posisi teoretiknya di situ. Nah, pembangunan sendiri itu di sini diartikan sebagai ini, semua upaya untuk memecahkan masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Jadi tadi yang disebutkan oleh moderator Kak Siti, jadi pembangunan itu memang bukan hanya ekonomi sebenarnya, tapi juga di bidang manusia, di bidang sosial, di bidang budaya yang lain-lain. Karena pada intinya pembangunan itu tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan dan keterbelakangan gitu. Jadi kalau disebut dengan diskursus pembangunan, dia adalah bagaimana suatu negara itu mendefinisikan masalah dan bagaimana dia mengambil langkah atau strategi untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, ini berkaitan sama epistemologi ya. Nah, itu diskursus pembangunan. Nah, kalau kita secara komparatif ya, kajian diskursus pembangunan bukan hal yang baru, tapi udah sangat banyak. Dan di Indonesia saya kira itu, saya berani bilang baru saya kayaknya yang melakukan secara komprehensif, secara political science. Ya, kalau di luar misalkan dulu di Iran itu setelah tahun 79, kebijakan pembangunan ekonominya itu sangat dipengaruhi oleh campuran dari gagasan-gagasan keadilan sosial ala Syiah dan konsep-konsep perjuangan kelas Marxis-Leninis. Walaupun pada perkembangannya semakin gagasan Syiahnya semakin yang lebih mendominasi. Ada juga studi dari Ethiopia, itu mereka menganggap rezimnya itu menganggap bahwa pembangunan itu didefinisikan sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik sosial. Jadi pandangannya adalah istilahnya itu sekuritisasi gitu. Jadi kalau nggak dilaksanakan pembangunan, maka
konflik etnis terus berlangsung. Gitu. Jadi itu cara pandang mereka. Nah, dan banyak lagi ya. Cina juga kalau dulu bacaan saya ada Iran, ada contoh di Cina, ada di Ethiopia, ada di Irlandia juga kalau nggak salah. Tapi di jurnal saya kasih di awal itu bagaimana di Iran dan Ethiopia. Nah, jadi saya mau melihat bagaimana di Indonesia, bagaimana jadi kan yang namanya diskursus itu, yang namanya kebijakan, yang namanya proses sosial itu kan ada yang mendefinisikan, dan dalam hal ini yang mendefinisikan adalah pemerintah atau rezim. Nah, di sini pemerintah itu ya tentu saja adalah pemerintah Indonesia gitu ya. Yang mau saya gali sebenarnya adalah bagaimana pemerintah Indonesia itu mendefinisikan pembangunan dari masa ke masa. Saya kemudian membagi fragmennya itu berdasarkan awal kemerdekaan. Awal kemerdekaan itu dari tahun sebenarnya ya dari tahun 49 sampai tahun 59, 10 tahun. Baru dari tahun 59 ke 65, baru 65 sampai 98 itu Orde Baru, tapi itu juga ada pergeseran nantinya, baru setelah itu pasca 98. Nah, jadi ada kurang lebih gambaran besarnya adalah 4 fragmen besar ya, atau 4 epistem. Nah, kalau saya juga merujuk kepada Laclau dan Mouffe. Mereka kan bilang gini ya, jadi ilmu politik itu bukan cuman politik tentang siapa gitu. Politik tentang siapa itu adalah politik yang orientasinya itu soal aktor-aktor kayak negara, parlemen, parpol, masyarakat sipil gitu. Relasi mereka bagaimana cara mendapatkan kekuasaan, strategi mereka gitu. Tapi politik itu yang lebih luas adalah politik tentang apa? Yaitu politik yang merupakan kajian dari pasca strukturalis yang memandang bahwa ilmu politik itu bukan hanya melihat negara, melihat parlemen, melihat masyarakat sipil bagaimana mereka saling berinteraksi untuk mendapatkan kekuasaan, tapi melihat bagaimana dalam bahasa Laclau itu adalah menginterogasi esensi politik, yaitu melihat bagaimana sebuah masyarakat terbentuk gitu. Apa yang membentuk politik? Apa yang menyebabkan antar aktor itu saling bertarung misalkan gitu. Kalau tadi politik tentang apa itu adalah politik tentang siapa itu istilah Laclau dan Mouffe itu adalah ontik ya, sesuatu politik yang ontik. Itu diambil dari istilah Heidegger. Tapi kalau yang kedua, yang mencari sebab akibat itu adalah sesuatu yang ontologis ya. Jadi ontik dan ontologis ini diganti katanya oleh Laclau dan Mouffe dengan politics dan politikal gitu. Tapi kita nggak ke situ, tapi itu lebih filosofis ya. Ini cuma sebagai pijakan teoritis di awal. Jadi artikel jurnal ini ingin melacak bagaimana pertarungan makna itu terjadi sebelum kemudian makna itu menjadi hegemonik gitu. Menjadi hegemonik artinya ya dia adalah makna yang digunakan rezim atau pemerintah untuk mendefinisikan pembangunan. Yang dari mana bisa dilihat yaitu dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Jadi posisi teoritisnya adalah diskursus itu semua proses sosial politik adalah praktik wacana. Jadi semua yang dilakukan pemerintah itu dianggap sebagai praktik wacana. Jadi nggak terbatas kepada teks, nggak terbatas kepada apa yang diucapkan ketika pidato, tapi juga lebih daripada itu kebijakan yang diambil, kemudian ideologi yang lebih didukung gitu. Nah, oleh karena itu, karena dia sangat ada beberapa sifat dari diskursus ya. Karena tadi disebut semua fenomena sosial adalah diskursus, maka yang namanya fenomena sosial itu kan nggak utuh. Sekali lagi tadi merujuk pada Foucault, semua peristiwa sejarah itu adalah antar epistem yang saling terpisah katanya. Jadi sifat diskursus itu pertama kontingen atau tidak tetap. Jadi diskursus selalu berubah bergantung pada siapa yang mendefinisikannya. Dalam hal ini yang mendefinisikan adalah pemerintah gitu. Baru dia parsial, artinya adalah sebenarnya nggak ada satu kesatuan yang saling menyambung gitu. Jadi dia patahan-patahan aja. Baru dia relasional. Relasional maksudnya adalah setiap diskursus itu ada pasti berkaitan dengan konteks sosial, konteks lingkungan, konteks ideologi, bahkan konteks internal dari diskursus tersebut. Oleh karena itu, dia nggak pernah membentuk dirinya secara utuh ya. Ini istilah
filosofis sebenarnya. Mungkin Azhari nanti bisa lebih lebih mengelaborasi soal itu. Tapi pada intinya adalah sifat diskursus itu selalu berubah. Dan intinya itu, kata kuncinya itu selalu berubah bergantung pada siapa yang mendefinisikannya. Oleh karena itu di sini saya menyimpulkan sampai sini ya, saya menyimpulkan bahwa setiap pembangunan yang ada di Indonesia itu adalah sangat bergantung kepada rejim, gitu, yang berkuasa. Jadi kita nggak ada tuh. Kalau dulu kita mungkin ada GBHN ya di era Orde Baru itu kan tujuan patokannya kan itu. Ya, kalau sekarang nggak ada Pancasila tapi posisinya itu nggak sebagai diskursus yang dia nggak sebagai patokan. Ya, setiap Pancasila juga bebas didefinisikan oleh siapa aja kan gitu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan di awal ya, pertanyaan penelitian dari jurnal yang saya tulis sebenarnya adalah bagaimana pola dan perkembangan diskursus pembangunan di Indonesia ya dari merdeka sampai sekarang. Nah, temuannya ini saya akan jelaskan secara ringkas. Sebenarnya dalam setiap bagian ini ada penjelasan yang ada penjelasannya lagi sebenarnya gitu. Karena setiap dari diskursus ini adalah hasil dari pertarungan ideologi, pertarungan kekuasaan, pertarungan ke kelompok-kelompok sosial yang terjadi pada masa itu gitu. Nah, di awal sekali awal merdeka itu para pemimpin bangsa kita itu semacam punya konsensus bersama bahwa kapitalisme adalah musuh ya. Artinya nggak ada satupun intelektual kita itu yang beranggapan membangun negara ini dengan gaya kapitalis. Kenapa dianggap musuh? Karena eksploitasi kolonisasi imperialisme yang terjadi di Indonesia sebelum merdeka itu dianggap adalah akibat dari kapitalisme. Ya, jadi dulu kan banyak istilah jadi lawan dari kapitalisme kan sosialis. Jadi diskursusnya saat itu adalah sosialis gitu yang mendominasi. Tapi masalahnya sosialis ini didefinisikan didefinisikan oleh bermacam-macam. Ada sosialisme ala Hatta, ada sosialisme ala sosialisme komunis, ada sosialisme ala Syahrir, macam-macam gitu. Tapi di awal kemerdekaan ini nggak ada satupun yang tampil menjadi diskursus dominan. Yang dilakukan bermacam-macam, ya. Tapi pada intinya adalah dia sosialis. Apa cirinya? Yaitu kebijakan-kebijakan yang diambil di awal merdeka itu adalah, misalkan dulu adalah Indonesianisasi gitu. Jadi semua perusahaan asing, semua alat-alat produksi itu dikuasai oleh negara, gitu. Dulu ada ya diambil besar-besaran kan di era sekitar tahun 50-an itu di semua perusahaan Belanda kan dulu setelah merdeka kita tahun 45 kan kita cuma merdeka politik ya, ekonomi kita belum merdeka. Kita belum punya mata uang, kita juga belum punya perusahaan yang bisa menggerakkan ekonomi karena praktis dari tahun 45 sampai 49 ekonomi masih dikuasai oleh kerajaan Belanda. Nah, baru dikuasai itu setelah peristiwa di Den Haag ya tahun 49. Dan dalam perjalanannya kita melakukan Indonesianisasi, dinasionalisasi semua perusahaan-perusahaan asing dengan berbagai cara, mulai dari cara paling soft, yaitu paling soft itu dengan cara mendudukkan orang-orang Indonesia sendiri di pucuk pimpinannya, entah itu jadi komisaris, jadi direktur, sampai cara yang paling radikal itu diambil alih, gitu. Dulu, nah di sini ada konteksnya, yaitu diambil alih kemudian siapa yang ngambil yaitu tentara. Jadi awal mula tentara masuk bisnis itu dari situ ya. Karena nggak mau jatuh ke tangan komunis, karena waktu itu adalah dua kekuatan yang siap untuk mengambil alih ekonomi, itulah tentara dan komunis. Nah, dalam hal ini tentara yang ambil alih. Ya. Makanya tentara banyak menduduki posisi-posisi bisnis. Ya, sampai sekarang warisannya itu kelihatan. Ya, setiap purnawirawan tentara itu gampang sekali kalau mereka mau masuk perusahaan-perusahaan. Gitu. Entah itu perusahaan nasional ataupun asing, swasta asing gitu. Nah, jadi modelnya kayak gitu ya. Jadi di awal itu konteksnya sosialis dan dia kenapa? Karena yang tadi saya jelaskan ada trauma atas kolonialisme dan juga konteks sosialnya itu adalah kemudian nggak dibiarkan jatuh ke tangan komunis.
baru berubah di tahun 59 ketika critical juncture atau titik sejarah itu beralih ketika dekret Soekarno ya. Dia membubarkan parpol, dia capek sama kekuatan-kekuatan politik yang bertengkar terus ya, yang kan ada instabilitas parlemen ya, jatuh bangun mulai dari Sukiman Wilopo dan seterusnya lah. Akhirnya dia bikin gagasan nggak cuman demokrasi terpimpin, secara politik demokrasi terpimpin, secara ekonomi dia ekonomi terpimpin. Dia itu kagum di satu pidato tahun berapa saya lupa ya, tahun 62 apa 63 kalau nggak salah. Di pidato kenegaraan dia bilang dia kagum sama caranya Kim Il Sung membangun Korea Utara. Jadi semua corak produksi, semua moda produksi itu dikuasai oleh negara. Tapi pada masalahnya adalah pada kenyataannya gagasan pembangunan itu hanya di retorika aja, tapi pada implementasinya enggak. Implementasinya itu bisa dilihat dari ternyata uang negara itu dipakai untuk proyek-proyek mercusuar. Jadi dulu terkenal dengan nama politik mercusuar, bangunan-bangunan megah aja atau mempersenjatai tentara untuk konfrontasi dengan Malaysia gitu. Nggak ada tuh bangun infrastruktur, memperbaiki perusahaan, bikin pabrik-pabrik, itu nggak ada. Padahal diskursusnya itu ekonomi terpimpin. Gitu. Konteksnya adalah karena Soekarno tadi capek sama, tapi ini kontradiktif juga. Soekarno capek sama kegaduhan politik, tapi setelah dia berkuasa penuh, dia juga sibuk dengan politik. Tapi kali ini dia sibuknya keluar ya, ganyang Malaysia, Inggris kita linggis dan lain sebagainya gitu. Istilah di siapa ya kalau nggak salah, istilah Farhan Bulkin itu bilang masyarakat tenggelam dalam heroisme simbol-simbol gitu, heroisme retorika. Tapi akhirnya kan kita hiperinflasi, utang membengkak dan sebagainya, akhirnya puncak ada G30S, kemudian situasi berubah. Sekali lagi ada critical juncture gitu. Nah, ketika Soeharto naik, kemudian dia itu dekat dengan Widjojo Nitisastro ya dan kawan-kawan, yang waktu itu Widjojo Nitisastro ini kemudian dipercaya sebagai arsitek kebijakan ekonomi di awal Orde Baru. Dia neoklasik, artinya adalah dia mengurangi peran negara secara signifikan. Perusahaan-perusahaan yang diambil alih tadi itu semua dikembalikan ke pemiliknya, nggak lagi dikuasai oleh negara. Ini sama seperti apa sebenarnya? Sama seperti ya gagasan ekonomi neoklasik ya sebelum Keynes. Jadi intinya negara itu perannya minimal, negara itu hanya untuk menyeimbangkan, negara itu hanya sebagai wasit, watchdog, gitu, anjing malam, penjaga malam gitu. Dan sebenarnya terbukti berhasil ya. Kemudian dengan program rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi, kemudian itu berhasil dikendalikan, gitu. Nah, kemudian berubah lagi diskursusnya setelah diskursus Widjojonomics mendominasi. Kemudian di pertengahan Orde Baru berubah lagi, yaitu ketika Habibie pulang ke Indonesia, kemudian Soeharto langsung ngasih jabatan Menristek sama beliau, baru dia dikasih dikasih kebebasan untuk melakukan apa yang dia mau gitu. Kita tahu dia akan mengembangkan industri pesawat terbang tingkat tinggi, teknologi tingkat tinggi. Yang sifatnya itu adalah butuh modal besar karena dia high tech ya. Nah, sebenarnya di sini ada titik critical juncture-nya juga. Jadi pada intinya adalah setiap perubahan diskursus itu ada satu titik yang mematahkan dia gitu. Nah, di sini yang mematahkan itu adalah di tahun 74, 75, kemudian tahun 80-an tahun 70-an akhir, itu saat Indonesia punya banyak sekali uang karena waktu itu bom minyak. Jadi tahun 79, sebelum tahun 79 itu di Iran ada revolusi, kemudian mereka stop ekspor minyak. Akhirnya pasokan minyak di dunia itu berkurang, sementara permintaan naik. Nah, di situ yang paling diuntungkan adalah Indonesia. Harga minyak jadi mahal, jadi Indonesia itu punya banyak uang gitu. Jadi nggak mengandalkan swasta untuk membangun perekonomian. Kalau Widjojonomics tadi itu dia mengandalkan swasta untuk membangun perekonomian gitu. Kalau Widjojonomics dia patronnya itu adalah David Ricardo ya, dengan teori keunggulan komparatif.
atau comparative advantage. Artinya adalah apa yang kita punya sebagai negara yang nggak dipunya negara lain, itulah yang kita jual, katanya gitu. Jadi teori itu kan dulu itu menjadi dasar dari teori perdagangan internasional kalau dalam ekonomi ya. Nah, di Wijoyonomics ini yang kita jual itu adalah apa yang kita punya yang nggak dimiliki oleh negara lain, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia. Dua hal ini. Kita kaya dengan sumber daya alam dan juga kita melimpah tenaga kerja gitu. Nah, tapi Habibinomics mengganti itu. Dia nggak percaya teori comparative advantage itu. Dia lebih percaya ke siapa saya lupa tokohnya, tapi teorinya itu adalah antitesis dari comparative advantage, yaitu competitive advantage. Kita nggak bisa mengandalkan itu. Yang kita bisa lakukan adalah kita bersaing dengan negara lain. Kalau negara lain bikin Boeing, Airbus, ya kita bisa juga yang lebih bagus. Jadi kita bangun Nurtanio, kira-kira gitu. Nah, tapi karena mainnya di teknologi tinggi, dia kan butuh banyak uang untuk membiayai orang Indonesia ini sekolah, ya, sekolah di luar negeri, juga butuh banyak biaya untuk untuk penelitian, riset dan sebagainya lah gitu. Nah, itu diuntungkan dengan konteks saat itu Indonesia punya banyak uang, yaitu karena ada boom minyak tadi sekitar tahun 70-an akhir gitu. Nah, itu di situ mendominasi lagi ya. Di situ diskursusnya berubah jadi Wijoyonomics ke Habibinomics. Itu nggak bertahan lama karena setelah itu di sekitar 80-an, pertengahan 80-an, harga minyak normal kembali atau jatuh ya. Baru Indonesia kemudian nggak bisa membiayai lagi pembangunannya, akhirnya kembali harus kembali harus meliberalisasi ya. Jadi disertasinya Rizal Malarangeng itu soal itu ya, soal bagaimana gagasan mempengaruhi proses liberalisasi yang terjadi di tahun 80-an itu. Gitu. Dan di situ ada peran cendekiawan, di situ ada peran masyarakat sipil dan sebagainya. Nah, kemudian kita tahu ya pada perkembangannya kekuasaan rezim itu dengan sendirinya itu jatuh karena semakin parah ya, dia ternyata KKN, menyimpan masalah sosial yang sangat dalam. Gitu. Dia melakukan pembangunan ya, dia pertumbuhan ekonomi 7-6% itu biasa gitu ya, tapi ternyata itu semu. Karena yang paling menikmati itu adalah segelintir orang yang mendapatkan fasilitas, yang mendapatkan keistimewaan dari kebijakan-kebijakan Orde Baru gitu. Sementara rakyat kebanyakan itu ekonominya gitu-gitu aja. Akhirnya yang terjadi adalah dia pertumbuhan ekonomi tinggi tapi kesenjangan juga makin lebar. Oke, kemudian itu hancur ya, bangunan itu semua hancur. Sebenarnya awalnya krisis finansial di tahun 97, baru kemudian berubah menjadi krisis politik, berubah menjadi krisis multidimensi di tahun 98. Kita hancur gitu ya di Mei. Baru kemudian siapa yang masuk, yang mengisi gitu kan. Nah, bedanya adalah kalau di Iran tahun 79 itu orang-orang yang bawa gagasan konsep disebutnya itu konsep keadilan ala Syiah sama orang-orang kiri yang punya Marxis progresif itu, dia langsung mengisi kekosongan itu gitu. Nah, di kita itu nggak ada satu kekuatan pun yang mengisi kekosongan itu. Nggak ada satupun. Siapa yang akhirnya masuk? Yaitu neoliberal. Rezim neoliberal. Dari mana? Dari IMF. Awalnya kita kan ketika kita krisis, konteksnya itu adalah kita berobatnya itu ke IMF. Gitu ya. Kita minta resep, minta dana talangan itu dari IMF. Sementara IMF minta harus ada structural adjustment atau penyesuaian struktural, yaitu dengan gaya-gaya neoliberal. Gitu. Artinya neoliberal adalah salah satunya itu semua diberikan kepada pasar. Akhirnya Indonesia mau melakukan itu, dan kemudian banyak sekali undang-undang kita itu sedikit demi sedikit mengubah semuanya itu kepada mekanisme pasar, yang itu adalah ciri dari neoliberal. Dan itu kemudian menjadi diskursus yang hegemonik, diskursus yang secara nggak sadar akhirnya itu yang beroperasi di negara kita. Gitu. Jadi pada intinya sebenarnya urutan diskursus pembangunan di Indonesia secara historis, seperti yang saya sampaikan tadi secara ringkas, itu perjalanannya seperti itu. Dengan konteks masing-masing, dengan faktor pemicu juga, antar perubahan itu juga ada
masing-masing punya faktor pemicunya. Gitu. Jadi dari sini kan kita bisa simpulkan bahwa diskursus pembangunan itu nggak pernah tetap, ya, dia selalu bergantung kepada rejim yang berkuasa. Dia parsial gitu dan dia relasional. Dia bergantung juga kepada kepada ide yang dimiliki oleh penguasa, gitu. Ya itu ditunjukkan dengan ya kita terus berganti resep pembangunan terus. Nah di sini memang dia lebih cenderung ke ekonomi karena memang dari awal pun orientasinya ke situ. Kalau kita lihat hampir 50% ya arsitek kebijakan kita itu yang di top itu selalu kebanyakan orang ekonomi, gitu ya. Dulu di awal itu yang berkuasa ya Safrudin Prawira Negara, Sumitro Joyo Hadikusumo, mereka itu ekonom. Setelah itu Wijoyo Nitisastro dengan kawan-kawannya ya, Emil Salim, Doro Jatun Kuncara Jakti, Sarbini, itu ekonom semua. Juga di awal reformasi juga gitu. Mayoritas banyak ekonom. Oke, kira-kira kayak gitu ringkasan. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa masuk dan bisa kita memicu diskusi yang lebih panas di tengah sore yang panas ini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pembahasan diskursusnya, terima kasih untuk pembahasan mengenai diskursus pembangunan Indonesia dari masa ke masa dan perubahan seperti apa dan perubahan wacana seperti apa yang terjadi di Indonesia tadi cukup panjang lebar ya untuk dijelaskan. Saya kasih ke teman-teman dulu, ada yang mau ditambahin, dipertanyakan atau dikritik, bongkar lagi. Ayo teman-teman, silakan. Baik, kalau gitu saya tunjuk. Juber, silakan Juber. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Bang Fredik udah memaparkan hasil penelitiannya gitu yang udah masuk di jurnal Politea gitu ya. Oke. Begini Bang, sejauh penjelasan Abang tadi kan ketika misalnya baca jurnalnya juga, aku melihat kalau misalnya penjelasan Bang Fredik memang banyak bicara pembangunannya begitu. Tapi aku belum dapat misalnya konteks diskursus pembangunan yang bagaimana untuk bisa kita definisikan secara definitif untuk mengartikan semua itu Bang dalam satu term gitu. Mungkin itu Bang. Gimana? Sorry, gimana tadi? Gimana Bang? Kalimat terakhir tadi gimana, Bang? Oh, ya kan tadi kan diskursus pembangunan yang Abang jabarkan kan sebenarnya berbicara sejarah sebenarnya kan bagaimana konteks pembangunan dari rejim ke rejim atau dari masa ke masa gitu kan. Nah, sedangkan mohon maaf nih Bang, diriku pribadi belum menemukan makna dari diskursus pembangunan yang bisa kita artikan ke semua gitu Bang. Mungkin gitu Bang. Oke. Di sini kan sebenarnya diskursus pembangunan tadi kan di awal udah aku jelaskan itu adalah semua kebijakan, semua proses sosial politik yang diambil. Proses sosial politik itu termasuk adalah naskah pidato, peraturan, ideologi, jadi semua hal kalau kita melakukan analisis kan kita biasanya cuma menganalisis peraturan gitu ya. Kita cuma menganalisis misalkan proses atau kita menganalisis alasan-alasan gitu. Nah, kalau ini dia mengambil semuanya dan menghubungkan, melihat keterkaitan semuanya dan sebenarnya cenderung untuk melihat apa yang nggak tampak gitu. Sebenarnya analisis diskursus itu kayak gitu ya. Dulu aku belajar ya,
sama beberapa orang, itu seperti melihat apa yang nggak ada di atas karpet gitu. Jadi kalau ada satu karpet, baru kita lihat itu nampaknya bersih, tapi ketika kita buka ternyata di bawahnya itu kotor. Nah, caranya melihat itu yang membuka karpet itu adalah analisis diskursus. Mau melihat apa keterkaitan antara retorika dengan kebijakan, dengan ideologinya, dengan perilaku dia, dengan siapa dia berinteraksi gitu. Itu sebenarnya. Nah, dalam hal ini secara ringkas sebenarnya yang aku tampilkan tadi kan diskursus-diskursus yang dominan aja, yang hegemon. Pada akhirnya adalah meminjam istilah Gramsci, yang hegemonik itu yang bisa diterapkan, yang akhirnya dia menegasikan banyak kelompok yang lain. Gitu. Nah, kalau kita lihat antar periodik ini, sebenarnya dia menggantikan diskursus sebelumnya. Jadi di awalnya itu pembangunan anti kapitalis yang sosialis itu digantikan sama gagasan Soekarno sendiri, yaitu ekonomi terpimpin. Gitu. Dia pakai konsep berdikari ya. Dia membuat sendiri konsep dia. Sebenarnya ada arsiteknya. Aku lupa di tesisku itu ada. Tapi aku lupa siapa tokohnya. Ada arsiteknya itu yang jadi bukan pemikiran orisinal Soekarno, tapi ada arsiteknya yang membuat. Nah, kita bikin kayak gini. Ada 3 fase itu. Ada 2 fase kalau nggak salah. Fase awal menghancurkan tatanan lama, baru fase kedua itu mewujudkan tatanan baru. Itu ekonomi terpimpin. Tapi kan gagal karena ya dia nggak membumi kalau gagasan ekonomi terpimpin ini. Dia cuma cuap-cuap aja. Dia bikin Monas, dia bikin GBK, dia bikin macam-macam lah di zaman itu. Tapi ternyata masyarakatnya kelaparan. Dia biayai tentara untuk siap-siap perang kalau Ganyang Malaysia itu dijalankan gitu ya. Tapi rakyatnya kelaparan. Nah, diganti sama Wijoyonomics. Nah, Wijoyonomics juga kemudian pada perkembangannya ini merujuk kepada ini ya, Wijoyo Nitisastro. Wijoyo Nitisastro ini disekolahkan oleh Sumitro ke Berkeley. Sumitro itu ayahnya Prabowo ya. Jadi waktu itu sebenarnya dia mau mensekolahkan ke LSE, London School of Economics. Itu dia nggak, kan tadi dia kan anti kapitalis, tapi yang menarik adalah kenapa disekolahkannya ke Berkeley yang kapitalis, neoklasik lagi. Gitu. Ada sejarahnya, waktu itu dia mau sekolahkan ke LSE, tapi LSE itu nggak menyediakan, yang aku baca itu ya, dia nggak menyediakan beasiswa atau subsidi. Yang menyediakan itu adalah di Amerika. Kenapa LSE nggak menyediakan subsidi? Karena waktu itu dia juga habis perang kan, jadi dia lagi membangun dirinya, yang nggak kena perang Amerika. Nah, akhirnya mereka disekolahkan ke Berkeley, tapi dulu ada tokoh namanya kalau nggak salah orang Yunani, Papandreou atau siapa gitu. Jadi dia orangnya sosialis sebenarnya gitu. Jadi Sumitro yang menyekolahkan Wijoyo ini dan kawan-kawan ini ke sana. Dia percaya percaya bahwa nanti pulang mereka bawa ekonomi sosialis. Tadinya maunya adalah sosialis. Kalau pernah dengar sosialis ala Fabian, itu tokohnya suami istri Sidney dan Beatrice Webb. Kalau pernah dengar nama filsuf Bertrand Russell, itu juga bagian dari lingkaran itu di Inggris ya, di LSE. Tapi karena itu tadi konteksnya, kemudian dia dipindah ke Berkeley. Nah, ternyata setelah dia di Berkeley, Papandreou itu dia kalau nggak salah meninggal. Kemudian akhirnya yang mengajari mereka adalah ya denengkotnya liberalisme gitu. Akhirnya pemikiran Wijoyo Nitisastro dan kawan-kawan ini adalah kapitalis. Nah, tapi pada intinya Wijoyonomics kemudian menggantikan ekonomi terpimpin. Habibinomics pun gitu, dia juga menggantikan. Kenapa? Karena Wijoyonomics itu di tahun 70-an, pertengahan 70-an itu dikritik habis di masyarakat. Puncaknya itu sebenarnya Malari tahun 74. Jadi karena terlalu mengandalkan hutang dan modal investasi asing untuk membangun negara. Jadi Wijoyonomics ini dia karena peran negara diminimalkan, jadi yang memutar roda perekonomian itu mengandalkan investasi asing, bukan mengandalkan produktivitas negara gitu. Nah, itu dikritik termasuk yang mengkritik itu Hatta. Hatta juga kemudian mengkritik ya. Hatta dulu sebelum meninggal sempat mengkritik itu. Termasuk juga ada beberapa tokoh lah, termasuk
CSIS di awal itu juga mengkritik. CSIS itulah kemudian dia berpihak ke Habibinomics. CSIS itu kelompok, isinya banyak kelompok bisnis ya. Dulu pendirinya itu kalau nggak salah namanya Yusuf Panglaikim, orang tuanya Mari El Kapangestu kalau nggak salah ya. Nah dia pengen negara mengambil alih lagi, komando lagi untuk ekonomi. Akhirnya Habibinomics yang datang kan. Kemudian kepentingannya sama, kemudian itu menggantikan Wijonomics. Tapi ini nggak berlangsung lama karena itu tadi karena pendapatan negara anjlok, kemudian hancur lagi tatanan itu, kemudian diganti oleh diskursus neoliberal. Jadi diskursus di sini adalah term dominan yang terjadi di satu era itu. Sama kayak kalau sekarang misalkan diskursus kita apa? Misalkan di era pemerintahan Jokowi pembangunan infrastruktur, investasi kan gitu. Gitu sih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Zubair, ada yang mau ditambahin? Pas, oke. Baik, selanjutnya dari Wittgenstein ya. Silakan Wittgenstein untuk tanggapan ya. Oke, thank you Bang Frederick. Dengar? Jadi gilir ya. Apa ya? Oh mungkin beberapa ini kali Bang. Beberapa gagasan yang mungkin mau minta klarifikasi dan elaborasi lagi di jurnal itu. Karena ini kan memang artikel di dalam jurnal gitu. Sehingga aku dari mulai teori yang digunakan, kalau bisa dibilang teori ya, kayak History of Sexuality Foucault gitu kan. Nah itu Foucault filsuf poststrukturalis yang membahas mungkin apanya Tuhannya problem diskursus lah Foucault gitu kan. Nah yang mau aku tanya penggunaan Foucault di sana tentang diskursus, kenapa memilih itu History of Sexuality itu kan nanti ada 3 jilid tuh bukunya, sama ada yang namanya evolusi pokoknya judulnya itu Reward and Punishment gitu ya. Ya. Tapi aku belum dapat urgensi, mungkin itu karena artikel ya, aku belum dapat urgensi penggunaan Foucault di sana sama pembahasan, karena sampai beberapa paragraf di tengah sampai di akhir aku nggak ngelihat urgensi apapun di Foucault untuk pembahasan itu. Kedua, ini kan kita bicara pembangunan ya, dan kita tahu pakar di sekitar kita tentang pembangunan politik kan dosen kita ya, dosen Pak Warjio gitu, Pak W. Tapi dia memfokuskan pembangunan politik Islam, politik pembangunan Islam. Nah, di artikel jurnal Abang kayaknya ada nggak sih saat peristiwa PKI pasca PKI itu diskursus Islam dalam proses pembangunan itu dimanfaatkan punya ini nggak sih, punya kalau bisa dibilang punya daya tawar, punya posisi tawar atau apapun, ada nggak di sekitar situ gitu, di sekitar pasca PKI? Karena kita kan tahu bahkan untuk membantai PKI kan Islam sangat-sangat digunakan untuk legitimasi pembantaian itu gitu ya. Terus ketiga kalau kita mau kekinian gitu ya, bahas hari ini, bahas politik pembangunan hari ini, menurut Abang, karena kan Max Lin itu kan nulis di ini ya, Max Lin nulis di
New Mandala, kalau nggak salah New Mandala. Jadi dia mengklasifikasikan Harto itu sebagai developmentalism. Makanya dia dianggap bapak pembangunan kan. Sangat-sangat developmentalis. Ya. Paradigmanya klasik. Terus pasca Orde Baru kan praktis ada dua figur yang punya apa ya? Yang punya paradigma pembangunan lah, SBY dan Jokowi. Tapi kan sebenarnya dari dua tokoh ini, walaupun dua figur, tapi paradigmanya sama. Kayak misalkan SBY MP3EI ya, proyeknya kan, proyek MP3EI. Dia juga ngandelin investor. Kemudian Jokowi ada proyek RPJMN, rencana jangka panjang gitu. Tapi aku lupa nama Mercusuarnya apa ya? Ada juga nama Nawacita pembangunan. Nawacita pembangunan. Nah, secara kualitas ada perbedaan yang fundamental nggak sih, Bang? Antara bukan SBY tapi patahan sejarah Orde Baru itu yang Abang bilang tadi, IMF yang ikut campur, IMF memeriksa, mengedit kita bisa dibilang mengedit ya konstitusi Indonesia. Mungkin itu Bang, tiga ini aja Bang, tiga pertanyaannya Bang. Oke, langsung jawab ya. Udah macam ini, macam penguji tesisku dulu. Kualitas pertanyaannya. Oke. Ya, sebenarnya nulis artikel di Politika kan ada keterbatasan maksimal jumlah kata berapa gitu ya. Jadi sebenarnya di situ aku menuliskan mengutip Foucault bukan sebagai empirical teori yang mau aku tes dengan dataku gitu. Tapi itu hanya sebagai pengantar yang contoh kasus yang bisa posisi diskursus yang mau aku gunakan di situ adalah mengacu kepada induknya itu sebenarnya Foucault gitu. Dia menggunakan diskursus itu untuk menjelaskan 3 zaman history of sexuality tadi kan. Dia bagi abad 15-16 sama 17-18 sama era modern kan. Sama pasca klasik. Nah, aku di situ pengantar itu mau menggambarkan bahwa diskursus itu artinya adalah kita mengecek apa yang terjadi di satu periode tertentu dan bagaimana konteksnya itu, setiap konteks kan ada. Kan Foucault cerita itu kan dia ngomong karena dulu awalnya itu seks itu bebas gitu ya. Kemudian karena ada peran gereja di situ, kemudian itu ditabukan gitu. Baru kemudian berkembangnya mekar-mekarnya ilmu pengetahuan, kemudian itu menjadi saintifik gitu. Jadi di situ itu sebenarnya cuma untuk menunjukkan bahwa satu diskursus itu sangat dipengaruhi oleh konteks, dan konteks itu yang paling dominan yaitu penguasanya itu gitu. Makanya kan istilah Foucault itu kan knowledge is power kan. Jadi siapa yang menguasai ilmu pengetahuan dia adalah penguasa sebenarnya kan, kata gitu. Nah, jadi itu sebenarnya bukan, karena kalau dikontraskan sebenarnya nggak nyambung sama penelitianku berdasarkan itu kan sebenarnya grand theory ya. Kalau Foucault itu grand theory, sementara yang aku lakukan kan hanya sebatas empirical theory aja gitu. Dan sebenarnya aku awalnya dulu bingung ya mau pakai metode apa. Ada namanya metode analisis historis, tapi itu lebih panjang lagi. Kalau dulu aku awalnya mau pakai itu tapi dikritik karena nggak make sense. Itu ya untuk yang pertama. Terus yang kedua yang soal Islam tadi. Islam itu kan memang dipertentangkan sama dulu pembantaian komunis ya. Bahkan dipakai juga. Kenapa? Karena ya kiai-kiai Islam itu banyak dulu yang landlord kan. Sementara itu yang mau direbut oleh sehingga mereka dalam posisi yang berseberangan kan, Islam dan komunisme. Kemudian ada tentara juga, dia juga berseberangan sama komunisme, sehingga yang namanya musuh dari istilahnya itu musuh dari temanku adalah mereka Islam dan tentara kan sama-sama punya musuh yang sama, komunisme gitu. Nah, praktis setelah 65 kan gagasan komunisme dan gagasannya itu kan terkubur.
yang dipakai itu adalah gagasan Wijnonomics. Kemudian yang menjadi pertanyaan kan di mana posisi Islam. Sebenarnya Islam direpresi juga. Jadi ada satu karya itu mengatakan bahwa di era Orde Baru secara sistematis setelah komunisme Islam direpresi. Gerakan mahasiswa juga direpresi, peristiwa Malari 74. Siapa yang dibiarkan berkembang yaitu etnis Cina. Kenapa? Karena dianggap bahwa kalau yang dibiarkan berkembang ini adalah Islam, itu menjadi oposisi potensial yang bisa mengganggu stabilitas rezim. Gitu. Dia sadar bahwa ini punya kekuatan. Ya, contohnya dulu Syarikat Islam kan, mereka berserikat kan awalnya untuk menghadang karena mereka nggak dikasih kolonial untuk mengekspansi perdagangan mereka kan oleh pedagang-pedagang batik dulu. Nah, jadi rejim menyadari hal itu, maka sama sekali nggak ada pertarungan diskursus di situ karena memang udah direpresi, udah diantisipasi duluan, udah didisiplinkan duluan gitu oleh aparatur negara, oleh birokrasi, oleh militer dan sebagainya. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, baru sekarang developmentalis era emang betul. Kalau lebih mau tahu detail tesisku itu silakan dibaca ya soal, karena sebenarnya fokusku itu di era Jokowi. Nah, ada perbedaan sebenarnya sama aja di bawah payung neoliberal. Makanya kemudian aku nggak membagi hal-hal yang lain. Walaupun dulu SBY punya MP3EI, punya segala macam, dia neoliberal. Kenapa neoliberal? Karena gini, MP3EI misalkan, dia ada di situ proyek-proyek infrastruktur atau kayak Nawacita. Tapi siapa yang mengerjakan infrastruktur itu? Itu kan diserahkan kepada swasta mekanismenya. Swasta nggak mau dibikin BUMN, diberikan kepada BUMN. Nah, itu kan di situ kan negara akhirnya bergantung kepada BUMN. Bedanya sama neoklasik, kalau neoklasik kan dia sektor-sektor yang nggak diminati swasta, seperti infrastruktur, itu negara yang harus ambil. Apa sektor yang nggak diminati swasta itu misalkan adalah termasuk infrastruktur. Kenapa? Kenapa nggak diminati swasta? Karena apa namanya? Kalau balik modal itu apa? BOP apa namanya? Karena lama kan? Apa namanya itu kalau dia udah titik? BEP, break even point. Ya, karena break even point itu kan lama kan, kalau infrastruktur bisa 20-30 tahun. Itu swasta nggak akan mau ambil. Oleh karena itu sektor yang di situ itu negara harus masuk. Kan kayak gitu kalau pemahamannya. Nah, di MP3EI atau Nawacita itu enggak. Itu diliberalisasi. Kenapa? Sebenarnya negara mau ambil, tapi karena dia nggak punya dana yang cukup. Karena Indonesia terlalu lebar, terlalu besar gitu. Nah, tapi developmentalis sekarang sama dulu beda. Gitu. Makanya kemudian dulu diskursusnya itu sebelum di era Orde Baru itu nggak neoliberal, malah itu ditentang oleh neoliberal. Bedanya adalah IMF itu menentang peran negara yang terlalu offside di bidang perekonomian. Kan dikritik tuh, makanya kemudian diminta structural adjustment. Walaupun sebenarnya perilakunya developmentalis juga. Nah, sekarang developmentalis juga dengan wajah yang berbeda gitu. Developmentalisnya di era yang demokratis. Kalau Warburton itu bilang new developmentalism. Jadi di situ ya. Jadi krisis itu betul-betul mengubah konstelasi sosial politik kita, karena dia mengubah rejim, yang mengubah juga struktur negara kita ya, yang awalnya sentralistik, birokratis, militeristik, menjadi sekarang yang desentralistik, kemudian juga demokratis gitu. Tapi pada dasarnya adalah dia karakter pembangunannya itu masih sama gitu. Itu menjadi perdebatan lah. Tapi pada intinya sampai sekarang ya payung besarnya itu masih di bawah diskursus neoliberal. Gitu. Gitu sih. Oke, baik. Bacanya ada lagi? Pak? Pak, aku deh yang nanya. Tadi kita balik ke oh, ya. Baik. Azari nggak ada lagi tanggapan. Jadi aku mau tanya, kita balik ke definisi yang namanya pembangunan itu, gitu kan? Apakah kemudian ketika kita membahas pembangunan Indonesia, gitu kan, wacana diskursus yang kita punya itu hanya
berputar atau dominasinya itu hanya ada pada ranah ekonomi saja, gitu kan? Karena itu tadi aku balik kayak yang aku bilang di awal, gitu kan, diskursusnya sangat kental sekali dengan pendekatan-pendekatan ekonomi, gitu ya. Aku tidak melihat di mana ketika kita membahas pembangunan kan ada banyak sisi yang lain, gitu kan. Gimana dengan wacana sosialnya, gimana dengan wacana politiknya, gitu. Karena term-term yang ada di dalam jurnal itu term ekonomi semua, gitu. Jadi itu yang Oke. Ini sore ya, nanti kalau terputus soalnya paketku cuma sampai jam 5, kayaknya bentar lagi mati. Jadi sebenarnya nah itu berkaitan sama apa baik teman-teman, sepertinya Fredrik paketnya sangat tepat waktu sekali, jam 5 langsung habis. Jadi kita sudahi dulu ya diskusi kita akan sambung lagi pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, gengs.